Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifa Nirmala, NIM 1805841. Kembali lagi pada video pembelajaran pada kali ini. Kali ini kita akan masuk kepada KD 3.3, yaitu memahami konsep interaksi antara manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, produksi, yaitunya produksi, distribusi, konsumsi, permintaan, dan penawaran, dan interaksi antara ruang untuk berkelangsungan kehidupan sosial dan budaya Indonesia. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas itu tentang kegiatan produksi. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian kegiatan produksi. Dan yang kedua yaitu siswa mampu menyebutkan faktor-faktor pendukung kegiatan produksi. Dan yang ketiga yaitu siswa mampu memberikan contoh kegiatan produksi. Sebelum masuk ke materi kegiatan produksi, kita harus mengetahui dulu apa itu kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi adalah suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhannya. Nah, di sini manusia dalam memenuhi kebutuhannya akan melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya atau mewujudkan kebutuhannya tersebut. Di sini ada kayak 3 kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu produksi, dan yang kedua yaitu distribusi, dan yang ketiga yaitu konsumsi. Di sini kita akan membahas apa itu kegiatan produksi. Jadi sebelum masuk ke kegiatan produksi, Ibu akan melihatkan gambar terlebih dahulu. Nah, dari gambar tersebut, apa yang terbayang oleh kalian? Pengertian dari kegiatan produksi. Dari nasi putih menjadi pada nasi goreng. Nah, di sini kita akan menyimpulkan sebuah pengertian dari kegiatan produksi tersebut. Nah, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Nah, dari gambar yang Ibu tampilkan tadi, dari nasi putih menjadi nasi goreng. Dari sana dapat kita lihat bahwa dari barang nasi putih itu dari barang nasi putih itu menjadi nasi goreng, berarti itu akan menambah nilai guna suatu nasi tersebut. Karena nasi putih berubah menjadi nasi goreng yang sudah dimodifikasi dan diberi bumbu-bumbu. Nah, setiap barang memiliki nilai guna atau utilitas yang berbeda. Nilai guna suatu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain, seperti nasi putih menjadi nasi goreng. Kita lanjut. Orang atau lembaga yang menghasilkan suatu barang atau menambah nilai guna suatu barang itu disebut dengan produsen. Baiklah, selanjutnya yaitu kita masuk pada tujuan dari kegiatan produksi. Yang pertama yaitu tujuan dari kegiatan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua yaitu untuk memperoleh keuntungan. Dan yang ketiga yaitu menjaga kontinuitas barang dan jasa. Nah, selanjutnya yaitu faktor pendukung dari kegiatan produksi. Yang pertama ada sumber daya alam. Sumber daya alam di sini adalah segala sesuatu yang disediakan alam bisa berfungsi sebagai bahan baku atau bahan mentah proses produksi. Masuk dalam kategori ini adalah hewan, tumbuhan, udara, air, tanah, dan sinar matahari, serta mineral dan berbagai bahan tambang. Selanjutnya yaitu faktor pendukung dari kegiatan produksi, yaitunya sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah semua kemampuan atau usaha manusia secara jasmani dan rohani yang dipakai guna untuk meningkatkan nilai dan manfaat barang. Nah, sumber daya manusia di sini itu terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu sumber daya manusia menurut kualitas. Sumber daya manusia menurut kualitasnya ini terbagi pula menjadi 3,
Yang pertama yaitu tenaga kerja terdidik. Nah, tenaga kerja terdidik ini butuh pendidikan formal agar bisa menjalankan tugas dan profesinya. Contohnya yaitu seperti arsitek, dokter, psikolog, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tenaga kerja terampil. Tenaga kerja terampil itu adalah perlu keterampilan khusus supaya bisa menuntaskan pekerjaannya. Contohnya yaitu penjahit, sopir, penata rias, dan masih banyak yang lain. Yang ketiga yaitu tenaga kerja informal. Tenaga kerja informal itu adalah yang tidak terdidik dan juga tidak terlatih, di mana tanpa pendidikan atau pelatihan khusus tetapi tetap bisa bekerja. Contohnya yaitu seperti kuli bangunan, petugas kebersihan, dan lain-lain sebagainya. Lanjut, yaitu sumber daya manusia menurut sifat pekerjaan. Di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tenaga kerja jasmani. Nah, tenaga kerja jasmani di sini mengandalkan tenaga fisik dalam bekerja. Contohnya yaitu seperti kuli panggul dan nelayan, petani juga. Dan selanjutnya yang kedua yaitu tenaga kerja rohani. Tenaga kerja rohani di sini itu melibatkan lebih banyak pikiran dan perasaan saat bekerja. Contohnya seperti guru, psikolog, dokter, dan seniman. Kita lanjut materi selanjutnya, yaitunya sumber daya modal. Modal ibarat bahan bakar bagi produsen untuk menjalankan roda produksi suatu usaha. Nah, di sini ada pengelompokan modal dilakukan menurut faktor berikut. Yang pertama yaitu sifat. Sifat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama modal tetap dan yang kedua modal lancar. Modal tetap itu bisa dipakai berulang kali, sedangkan modal lancar habis dalam satu periode produksi saja. Dan yang kedua yaitu sumber. Sumber di sini terbagi menjadi dua, di mana yang pertama yaitu modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri itu berasal dari perusahaan milik sendiri, dan yang kedua yaitu modal asing, itu bersumber dari pihak eksternal atau luar perusahaan. Nah, yang ketiga dari faktor pendukung sumber kegiatan produksi. Yang keempat adalah keterampilan dan keahlian. Kegiatan produksi bisa berjalan lancar ketika individu mempunyai keterampilan dan keahlian guna mengelola faktor produksi yang disebut tadi. Contohnya yaitu keahlian dalam perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan juga pergerakan. Nah, di sini Ibu akan menampilkan sebuah tayangan video, yaitunya kegiatan produksi yang terdapat di Mae, Kabupaten 50 Kota, yaitunya produksi Gambir.
Aduh, sampai kecerahan dira di sana ya. Alhamdulillah. Nah, Pak de Bambangnya di Jujuhan Hilir atau Jujuhan Mudik? Jujuhan Hilir ya. Iya. Iya. Ini sama-sama Pak de Bambang. Menyambut Pak Ilir. Iya, mau batin juga. Udah lama Pak de Bambang gak gabung. Sama-sama. Kemana Pak de Bambang jarang gabung? Keriting juga. Iya deh, kita sering keriting ya. Alhamdulillah akhirnya gabung. Iya. Berarti apa lagunya kita nih Pak de? Lagu bebas nih. Lagu daerah Pak de. Lagu deh. Nah, daerah mana? Lagu tempe bacem. Tempe bacem. Dari siapa tuh tempe bacemnya? Dari cewek dibikinin ya. Tempe bacemnya ya. Iya lah. Iya enak banget, dia juga suka nih beli. Mudah bang. Tapang. Udah, Bang. Cari dulu salamnya buat siapa Pak de? Iya, Mbak Kantong Bolong. Belum masuk, tadi udah yang keempat. Tadi udah selesai yang keempat baru dia mbahnya nggak bisa diangkat. Pak Prigodani. Iya. Untuk Mbak Dwita Bangkuni. Mbak Majita di Penang Kuning. Tengok angkrak dulu. Musuh itu. Bang Alam. Iya, Bang Bobi. Bang Bobi. Bunda Guntur. Iya. Bunda Ana di Tebo. Bunda Ana di Kiara ya, di Tebo ya. Iya, Bang Anur di Tebo. Iya. Mandala. Terus Hartono. Iya. Bunda Inem. Iya, buat Pak Wonosobo. Pak Gaul. Iya. Sama Alfi. Buat Ayah Hepa. Iya. Nampaknya Prolibas nggak masuk ya? Prolibas nggak gabung nih sama dia hari ini. Iya. Terus buat apa? Yang Putra Linggau. Putra Linggau, benar. Iya. Terus buat apa? Ya, Mbak Warnoto. Mbah Kantong Bolong ya. Yang Jangkung. Mas Gondrong, Mas Dobleh. Iya, Mas Gondrong, Mas Dobleh. Dobleh mawon. Iya, Dobleh mawon katanya. Buat mamanya lah. Jadi Pak de ketemu nih lagunya. Ada. Iya, alhamdulillah tunggu untuk lagu makan ya kebebasannya ya. Iya, biar enak, biar kenyang ya Pak de ya. Itu aja kayaknya untuk Mbak Tira. Iya, makasih Pak de. Panjang umur, Amin. banyak rezeki ya. Amin ya Allah. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat sehat mari pada Pak de Bambang yang ada di Jujuhan Hilir yang kayaknya lagi ceria sekali hari ini, alhamdulillah ya. Dan sahabat sehat mari pro udah ada 4 penelpon yang bergabung di segmen terakhir kita di Kabel Ladang di pagi hari ini. Dan dengan mengucapkan terima
Dari Kompleks Perumahan Mutiara Garden Blok G5 Tebing Tinggi, Kabupaten Dharmasraya. Dharma FM 91,3. Kasar. Gabung lagi. Nggak ada sih. 1,9 Jaya FM. Anda bersama kami di jaringan radio siaran MNET. Jaringan radio siaran MNET. Nah, dari video tersebut dapat kita lihat bahwa sebelum menjadi sebuah gambir, yang digunakan adalah daun gambir dan diolah sehingga melalui beberapa proses sehingga menjadi gambir. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian dari gambir. Gambir adalah sejenis getah yang dikeringkan yang berasal dari ekstrak remasan daun dan ranting tumbuhan atau yang bernama dengan Uncaria gambirops. Nah, tanaman gambir merupakan tanaman daerah tropis yang termasuk famili Rubiaceae dengan ketinggian sekitar 1,5 meter sampai 2 meter. Di Indonesia, tanaman gambir banyak terdapat di berbagai wilayah, di antaranya Sumatera Barat, Riau. Kedua wilayah ini merupakan wilayah produksi gambir yang telah memasuki pasaran ekspor. Dari video tersebut dapat kita lihat proses pengolahan gambir yang pertama, yaitu perebusan daun gambir. Sebelum perebusan daun gambir tersebut,
petani akan mengambil daun atau memetik daunnya terlebih dahulu. Perebusan daun gambir di sini akan memakan waktu hingga 60 menit atau lebih kurang 1 jam. Dan yang kedua yaitu pengempaan daun. Nah, tahap ini dianggap masyarakat sebagai tahap yang terpenting karena pada tahap tersebut yang diharapkan adalah banyaknya hasil getah gambir setelah pengempaan. Nah, daun gambir yang telah dimasukkan ke dalam karung kemudian diletakkan di atas 2 bilah kayu. Dan yang ketiga yaitu pengendapan getah. Cairan getah dari proses perebusan daun dan ranting disaring dan dipindahkan ke dalam ember pengendapan dan dicampur dengan larutan getah gambir hasil pengempaan tadi. Nah, agar pengendapan berlangsung sempurna ditambahkan bahan pemancing. Yang keempat yaitu proses penirisan. Nah, proses penirisan endapan gambir dilakukan dengan cara memasukkan endapan gambir ke dalam karung goni, kemudian karung goni tersebut digantung supaya proses penirisannya sempurna. Dan yang kelima adalah pencetakan. Pencetakan ini dilakukan menggunakan alat tradisional yang terbuat dari bambu yang kemudian diletakkan di atas alat khusus yang telah disediakan. Jika alat tersebut sudah penuh, maka akan dikeringkan atau dijemur. Nah, yang keenam yaitu proses pengeringan. Proses pengeringan merupakan proses terakhir dalam pengolahan gambir. Gambir hasil cetakan kemudian diletakkan di atas rompi yang terbuat dari anyaman bambu. Selanjutnya disusun di atas rak pengering yang terbuat dari bambu dan dijemur di panas matahari.